Ini akan terus saya sampaikan sebagai peringatan buat saya sendiri bahwa betapa beratnya menjadi ketua PADI ini sekarang ini. Waktu membangun PADI pertama kali itu juga berat sekali. Berat sekali. Seperti saya katakan bahwa saya harus memimpin 7 ketua-ketua organisasi besar. Bayangkan satu PADI aja sudah setengah hati. Ini 7 organisasi yang harus saya pimpin, di mana ada ketua-ketua umumnya. Yang saya tidak punya akses langsung kepada organisasi itu, tidak punya kewenangan langsung kepada ketua-ketuanya, tapi harus saya pimpin di dalam satu wadah yang namanya PADI. Itu namanya organisasi pendiri. Tapi puji Tuhan, akhirnya kita berhasil bisa menjadi PADI itu, walaupun dengan begitu banyaknya liku-likunya. Memimpin PADI pada waktu itu tidak mudah, karena pengaruh dan peran daripada organisasi pendiri itu sangat besar. Ada yang paling lama-lama di situ masih ingat bahwa saya di demo, mulai saya di beberapa abdi karena mereka tidak lulus dan tarik menarik di antara organisasi advokat itu besar sekali. Hanya membutuhkan cabang saja bisa sampai 6 bulan, 8 bulan hanya untuk pendirian cabang baru. Semuanya itu harus kita lakukan, kita hadapi dengan penuh kesabaran, dengan seni berorganisasi yang betul-betul kita harus jalani dengan baik. Tetapi saya melihat kesulitan yang saya hadapi dulu itu kali ini lebih besar dari itu. Karena sekarang ini kita menghadapi perpecahan. Perpecahan organisasi advokat di tubuh sendiri. Kalau zaman dulu pernah dipecah, mereka membentuk KAI, itu tidak terlalu sulit, karena kita bisa head to head kepada mereka. Tapi ini ada 3 yang mengaku PADI. Jadi bayangkan tubuh kita ini terbelah menjadi 3. Bagaimana caranya tubuh terbelah 3 tapi yang tampil hanya 1? Masih tidak mudah. Karena itulah tentunya saya harus memilih orang-orang yang tepat. Ya, kalau saya bilang orang terbaik tidak, karena semua terbaik. Pengurus DPR PADI selama ini saya anggap ini adalah orang yang terbaik. Orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi, yang punya loyalitas yang luar biasa. Jadi semuanya baik buat saya. Tapi kesulitannya adalah mana yang paling tepat. Dan saya tahu siapapun yang saya pilih pasti akan mendapat resistensi dari yang lain. Siapapun. Terutama jabatan yang sangat penting. Karena saya sekarang ini akan membentuk memilih seorang ketua harian di dalam menjalankan pemerintahan saya. Pemikiran saya adalah saya tidak lagi akan terlalu banyak untuk mengurusi internal. Saya serahkan itu kepada ketua harian. Tidak berarti saya tidak urus itu, tapi saya akan dibantu oleh ketua harian. Tetapi saya cenderung untuk mengambil kebijakan penting agar amanat dari Munas, amanat dari anggota bisa saya laksanakan. Antara lain itu bagaimana mencapai single bar. Kedua, bagaimana agar penyumpahan itu hanya bisa dilakukan atas usul PADI saja. Jadi tidak semua orang bisa menyumpah. Banyak orang di luar sana mengatakan saya bermimpi. Mereka bilang ini dongeng, karena tidak mungkin bisa single bar dan tidak mungkin lagi bisa menjadi single bar. Artinya SK Surat 73 itu tetap akan bicara. Jadi mereka bilang saya bermimpi untuk bisa menyelesaikan itu. Tapi saya pikir biarlah saya bermimpi,
Tetapi kalau Tuhan membuat mimpi itu menjadi nyata, toh bisa juga. Jadi ini walaupun tidak mudah, tapi bisa dan mungkin. Tentunya harus dibantu oleh tim-tim yang kuat. Tim yang kuat bukan hanya pengurus. 65% itu dibantu oleh staf. Pengurus ada, kalau staf nggak ada, ini selesai, nggak ada urusan. Jadi peranan daripada staf ini sangat penting. Saya tidak hanya mendatang pengurus. Kalau pengurus ada nggak ada staf, ini tutup. Tapi kalau staf ada, saya sendiri juga ada, masih mungkin jalan untuk berperan ini walaupun tidak sempurna. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan partisipasi, kerjasama yang baik antara staf dengan pengurus nanti yang terbentuk. Di masa saya juga selalu ada geng-geng, kelompok-kelompok. Walaupun akhirnya geng-geng itu saya bisa habisin, kita hapuskan, maksudnya bisa kita hapuskan. Mungkin juga di antara kalian juga ada yang nggak suka sama seseorang di pengurus. Yang ini nggak saya sukai, yang ini saya sukai. Itu lumrah, wajar, manusiawi itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau ada selama ini di antara kita, antara kalian yang beda pendapat dengan yang lain, saya mohon dengan hormat dengan saya, tolong kita tinggalkan itu. Kita lupakan perbedaan-perbedaan selama ini. Kalau kemudian juga tetap perbedaan, harus kita selesaikan dengan baik. Jadi tidak ada lagi di antara kita yang berpikir kalau saya lu salah, kita cari salahnya, kita omongin sama orang lain. Saya lu salah, ngomongin, kata setahun sama saya lu salah, kita omongin sama lain, pecah, berdomba. Kalau ada yang salah satu, kita tutupi kesalahannya, kita tutupi. Kalau nggak bisa juga selesai, kita tutupi, datang ke saya. Itu juga saya buat sendiri. Jadi jangan ada yang takut soal itu. Selama ini saya terus terang aja bangga kalau di buah staf. Ini orang-orang lama dari semua, ada Riri, ada Amir, ada Rudi, semuanya ini ada semua lah dengan dia satu-satu. Saya udah kenal semuanya, ya saya bangga, saya salut pada semuanya kalian. Meskipun saya tidak sebutkan satu persatu, saya dapat dikotor, dapat jabatan. Hampir tidak ada yang false, semuanya qualified, ya, semuanya qualified. Jadi oleh karena itulah, nanti siapapun yang akan saya pilih menjadi sekjen, ketua hadiah, baru, saya minta dengan sangat teman-teman para di khusus staf, marilah saya ajak bersama-sama kita satu. Jangan ada yang takut, nggak ada yang lebih, ya. Dan yang lama sudah tahu bagaimana gaya hidup saya. Nggak ada yang sulit buat saya. Dan tidak perlu kalian sungkan. HP saya ada, kalian bisa menghubungi saya at any time. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa terselesaikan. Kalau kalian tidak menghubungi saya anggap berarti masalahnya selesai. Tidak ada masalah. Artinya staf saya, sekjen saya, guru saya berarti bekerja dengan baik. Itu asumsi saya. Jadi karena itu para staf, terima kasih selalu ucapkan selama ini. Pada sejak dari dulu, kemudian di zaman 4G, kalian semuanya sudah menunjukkan dedikasi yang kuat. Kali ini saya appeal lagi kepada kalian. Di masa kemudian saya, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Karena cita-cita kita besar. Peran di organisasi besar. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Gak ada sebesar ini. Anda bisa lihat. Dari jumlah anggota, dari jumlah keuangan, dari jumlah staf, gak ada sebesar ini. Ini salah satu departemen kalau di Republik ini. Itu namanya Departemen Advokat Indonesia. Bapaknya yang menteri sebenarnya, juga namanya ketua umum. Tapi dari jajaran penegak hukum itu namanya menteri.
Waktu di zaman saya itu setara kita. Maksudnya kan gambar-gambar yang saya dengan jaksa agung, dengan Menteri dengan KPK, berjabatan tangan sama dengan mereka. Karena memang kita tidak. Jadi staf pradi itu sebenarnya levelnya tinggi. Jadi kalian ini sebenarnya setara dengan dirjen-dirjen ini. Direktur sebenarnya staf itu. Hanya karena nama pradi kalian tidak merasa bahwa sebenarnya itu kalian ini adalah orang-orang penting. Kalau ini waktu departemen, coba saya ini menterinya umpamanya, ini di dirjennya, dia kalian apa? Minimal direktur. Yang untuk kalian semua ini direktur. Cuma karena pradi namanya jadi begini. Gitu. Tapi sebenarnya setara di departemen itu jadi direktur. Ini sekarang bagaimana kita memformalitaskan itu? Kalau kita berhasil lagi dengan Singapura, kemudian kita berhasil dengan membuat perjumpaan itu hanya dengan kita, niscaya secara tidak langsung juga diri kita akan terangkat. Juga seorang pejabat yang luar biasa. Jadi itu harapan saya kepada semua staf yang ada di sini. Mudah-mudahan kalian tetap masih bersedia untuk tetap bekerjasama dengan saya dengan pengurus yang baru nanti supaya kita bisa terbangkan pradi ini dengan baik menuju pada kejayaan sebagaimana kita anggota kita semua. Ya. Nah, oleh karena itu saya masih membutuhkan waktu untuk menentukan siapa pengurus. Karena pengurus dulu itu hampir 200 lebih. Saya sekarang mencoba merampingkannya supaya jangan terlalu berat terbangnya. Ya. Nah, mengurangi jabatan itu sulit lagi. Karena masih banyak orang yang tidak puas. Kalau saya tambah-tambahin jadi 300, gampang saya. Semua akan tertarik. Tapi bagaimana caranya? Saya bisa memuaskan orang lain, tapi pradinya tidak jalan. Atau mungkin tidak semua puas, tapi pradinya jalan. Di sini saya harus memilih, mengambil keputusan dengan segala resiko. Syukur teman-teman itu bisa paham dan mengerti. Jadi saya tidak bisa bayangkan bagaimana Pak Jokowi dulu ya waktu jadi presiden. Dia harus memilih seorang menteri itu hanya 32 orang masalahnya. Padahal pendukung dia ribuan orang. Bayangkan dia harus memilih hanya 32 orang menteri dari ribuan orang calon-calon terbaik. Saya tidak bisa bayangkan betapa sulitnya dia mungkin. Jabatannya satu. Yang ingin di situ juga ada puluhan, bukan ratusan. Jadi apapun saya putuskan ini pasti ada kurang dan pasti ada yang tidak puas. Tapi tolong teman-teman melihatnya bukan dari segi Anda, tapi coba lihat saya memilihnya dari segi saya. Karena saya lah usernya. Saya yang menggunakan semua tenaga-tenaga itu, bukan kalian. Jadi karena saya menggunakan tenaga itu, maka saya akan memilih berdasarkan visi yang saya bangun ke depan. Artinya saya pilih orang, saya harapkan orang ini akan bisa membantu saya menggoalkan suatu tujuan, yaitu tujuan bukan pribadi. Ya, jadi hari ini hanya saya bukan beberapa jabatan saja. Pertama, saya memilih sekjen saya, yaitu Herman Dulami. Kedua, saya memilih ketua harian saya beradik, yaitu saudara Dwi Yanto. Ketiga, saya memilih bendahara umum Pradi, yaitu Pak Nyana Wangsa. Dan saya memilih seorang direktur eksekutif Pradi, yaitu saudara Bismoko.
Adapun wakil-wakil ketua umum dan wakil sekjen dan kepala bidang tidak saya umumkan hari ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama akan saya umumkan. Mudah-mudahan dengan saya umumkan ini dan sudah saya buka keluarkan SK-nya, mudah-mudahan sekjen, bendung, ketua harian dan direktur eksekutif mulai hari ini bisa menjalankan tugasnya secara resmi, dan semua tanggung jawab dan tugas itu saya serahkan kepada saudara untuk bisa dijalankan sambil menunggu berupa lebih lanjut supaya lengkap dulu kepengurusannya, dan kemudian kita susulkan nanti dengan pelantikan dan serah terima. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada staf, kepada bendung, sekjen, ketua harian dan direktur eksekutif. Saya ucapkan selamat bekerja, semoga sukses. Karena sudah saya umumkan, saya kira bolehlah sekjen dan ketua umum dan bendung berada di depannya. Karena sudah dari tadi saya banyak ngomong, saya serahkan pada ketua harian dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore khusus juga buat Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Putu Hasibuan SHMM. Pertama kali yang saya mau sampaikan adalah pada Ketua Umum, terima kasih banyak. Ada satu kepercayaan yang besar dan mungkin luar biasa kepada saya, dan saya tahu betul dari sejumlah pidato awal barusan atau pengarahan awal barusan itu ada satu pekerjaan berat ke depan yang harus sangat saling bahu-membahu, terutama semuanya yang ada di depan meja ini dan staf dan juga seluruh pengurus yang nanti akan diangkat. Saya hanya mau mengatakan bahwa betul sekali bahwa semua pekerjaan akan bisa menjadi lancar sepanjang seperti yang Ketua Umum tadi sampaikan, kita saling melengkapi segala kekurangan yang kita punya. Jadi semuanya akan menyatu kekuatan yang ada untuk mencapai satu tujuan akhir yang ingin kita capai bersama. Saya ingin pidato Pak Oto entah di mana mengatakan bahwa bekerja di Pradi sangat berbeda dengan di pemerintahan. Kalau ada yang nakal dan malas sedikit, tinggal dimutasi ke Papua. Tapi kalau di Pradi, tidak mungkin kita melakukan itu, sehingga cara kita bekerja selalu harus dengan kemampuan berpikir yang lurus, disertai dengan juga dorongan hati yang kuat. Karena itulah semuanya baru bisa bersatu dengan baik. Terakhir, setelah ucapan terima kasih, saya juga sangat berharap kepada Pak Sekjen, sudah boleh ya, Pak Yaman, Pak Sekjen, Pak Bendung, Pak Bismoko, Direktur Eksekutif, barangkali besok kita bisa saling bersih tegang, tapi intinya si tegang itu hanya sampai titik tertentu, dan tidak akan turun lagi untuk melanjutkan pekerjaan karena tidak ada bergunanya saling bersetegang yang akhirnya akan mengacaukan tujuan akhir kita. Dan saya harus ulangi lagi, betul sekali yang Pak Ketum katakan, bahwa dukungan staf itu sepanjang saya tahu sangat benar. Kalau ketua umum ada, stafnya ada, itu jalan Pradi ini, walaupun tidak sempurna. Tapi kalau ada ketua umum, ada pengurus, stafnya ada, itu berhentinya itu pasti. Sekali lagi saya garis bawah itu. Kedua juga mungkin barangkali Pak Ketum akan memilih orang-orang yang saya juga sudah sangat tahu baik, bekerja juga baik, dan teman-teman itu sudah bergaul 5 tahun, sehingga untuk menjalankan kegiatan akan lebih mudah lagi ke depannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya.
Kedua, tugas ini sebetulnya bukan merupakan puncak dari perjuangan selama beberapa bulan terakhir ini untuk mencapai dalam Munas. Tapi saya merasakan bahwa ini merupakan awal dari pekerjaan kita yang berulang. Saya menyadari bahwa harapan advokat pradi seluruh Indonesia yang terpilih sangat besar, dan tentunya kami dari orang-orang yang dapat ini sangat menentukan. Dan tadi sebagaimana sampaikan oleh Ketua Umum bahwa ini melalui pemikiran yang cukup panjang sehingga kami dapat dipercaya. Kemudian khusus pada staf, kita sudah lama bergaul, sudah 5 tahun, dan tentunya saya juga sudah tahu, sudah berduka bahwa ada kekhawatiran kalau saya menjadi sekjen karena saya sering marah. Dan saya juga orang gila, ya hanya marah tanpa alasan. Maaf kepada 3 orang yang pernah saya marahi, Rosa, ya, Hilda, ya, yang lain-lainnya saya nggak pernah saya marahi karena memang bekerjanya dengan baik. Ya, saya adalah orang yang memang siap melayani anggota. Pengurus ini kan tugasnya hanya melayani. Saya memang orang yang termasuk yang memang tidak pernah mengenal lelah, dalam artian melayani permintaan anggota, laporan, pengaduan. Nah begitu juga pada staf yang mungkin sudah pernah ikut saya lama di Kupa. Saya tidak pernah istirahat ya. Ririn maksud saya, kemudian Hilda, Aris, ya, yang sudah lama saya menjadi staf saya sebagai ketua Kupa 10 kali. Mungkin agak hari-hari libur pun saya tidak pernah istirahat. Saya meminta untuk tetap bekerja. Hanya mungkin nanti di dalam keseharian saya ini kan bukan sendirian, ada direktur eksekutif yang tentunya nanti akan bagi-bagi bagaimana job yang supaya saling membantu meringankan. Kemudian kepada staf saya mohon maaf, saya ini manusia biasa. Nanti apabila hubungan dalam pekerjaan saya ini orang yang terbuka, ya, menerima kritikan saya orang biasa. Ya, tentunya saya siap untuk menerima kritikan tapi dengan cara yang baik. Saya orang yang tidak ingin mendapatkan teman pekerjaan saya. Saya juga sebagai ketua DPD dengan bendahara, dengan sekretaris, saya tidak mau yang asal ikut saya aja. Ya, saya ingin dikritik dan untuk lebih kebaikan. Ya. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan ketua umum. Ya, Munas ini kan hanya memilih ketua umum. Kita hanya pembantu-pembantunya selama 5 tahun ini, ya, untuk mencapai tujuan visi dan misi apa yang sudah disiapkan. Terima kasih. Mungkin bahkan mulai hari ini ada beberapa surat yang akan kita keluarkan. Ya, dan tadi sudah ada perintah sudah mulai bekerja. Sore ini ada salah satu tugas untuk persiapkan hari bisa sambut dan perkenalan dan serah terima yang akan laksanakan kita 2 minggu lagi, sehingga hari ini harus sudah kita keluarkan surat tugas. Ya, pada bendahara umum sudah masuk dan Mas Kusmoko. Kami ini sudah bekerja sudah cukup lama, sudah puluhan tahun. Mohon maaf kami sama-sama dari Kadin, sehingga sudah tidak asing lagi, sudah disadarkan dulu. Ya, saya terima kasih kepada Mas Ketua Umum Kadin dan kami kadernya untuk duduk di bawah kepemimpinan Bang Oto. Ya, kami tetap taat dengan aturan. Ya, saya hormat karena masih selaku Ketua Umum saya di Kadin, dan kita tetap bekerja sama untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Oto, Ketua Umum dan Parti yang telah kembali mempercayakan saya sebagai bendahara. Tidak lepas juga ke depan saya pribadi dan selaku jabatan juga teman-teman semua pengurus semua juga tetap di bawah arahan petunjuk dan bimbingan dari Pak Oto. Khusus pada teman-teman
staf ini mungkin 5 tahun ke belakang ya, saya mungkin agak ada membuat kecewa teman-teman semua staf ya, itu karena hal-hal yang memang prinsip sekali ya. Juga saya sebagai bendahara umum, karena uang itu sangat besar dan itu tidak beda. Uang DPM Pradi itu adalah sama, hanya beda status dengan uang negara. 1 rupiah itu akan harus ada pertanggungjawaban. Mungkin banyak teman-teman yang kecewa ya, banyak yang saya tolak permohonannya, karena jangan sampai kita disebut menyalahgunakan wewenang jabatan. Itu yang pokoknya. Banyak juga yang mungkin tidak respon, tidak suka ya pada saya, sampai ada juga saya ini bendahara pelit. Tapi untuk saya tidak ada masalah. Pelit untuk kebaikan itu adalah sangat baik daripada tidak pelit tapi untuk kerusakan. Itu sangat riskan. Karena kita sangat berbangga ya, selama 5 tahun bisa bekerja sama dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin di dalam Munas semua laporan pertanggungjawaban bisa diterima, khususnya keuangan. Ini tidak lepas kerjasama semua kita dengan staf, dengan buat semua dan pengurus. Dan saya sangat berbangga sekali ya, karena sebelumnya 5 tahun sebelumnya saya juga jadi pengurus DPM Pradi, hanya wakil bendahara. Begitu besarnya di bawah kepemimpinan Pak Foto, dan sekarang terpilih lagi. Berharap juga ini menjadi satu organisasi yang besar di depan, yang sudah notabene diakui oleh dunia advokat IBA maupun Asia. Dan bisa teman-teman saksikan ya, waktu pemilihan berapa suara yang diperoleh oleh Prabowo ya, berapa suara yang buat calon lagi yang tidak jelas. Itu yang diharapkan, kita bersemangat lebih baik ya, karena dengan pemimpinnya Prabowo kita berharap kejayaan Pradi itu akan bangkit kembali kepada masa-masa sebelum 10 tahun yang lalu. Itu aja harapan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sore, Bapak-Bapak, Mas Herman Demi, selamat sore, Mas Yus, selamat bahagia, Pak Nyala, selamat berumur, dan semua teman-teman sekretariat yang saya cintai. Izinkan saya atas nama sekretariat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof menerima kami. Sama staf saya juga minta maaf kalau selama ini ada kekurangan kesalahan dilakukan. Kita tidak punya maksud apa-apa. Kami hanya manusia biasa, hanya anak-anak biasa. Untuk teman-teman staf semuanya, saya terima kasih. Kalian semua dan saya berharap untuk 5 tahun ke depan kita tetap saat keluarga, tetap rumah. Saya ingin sekian bekerjasama. Apakah kalian siap? Saya nggak dengar. Hanya itu, Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah selesai acara formal kita. Ada yang bertanya? Ada? Ada ya? Kalau
secara formal sudah selesai, kita boleh relax nih. Saya masuk ke acara kedua nih. Ya? Gitu. Baiklah, mungkin nanti akan banyak kebijakan-kebijakan yang baru yang akan dilakukan nanti ya. Tapi pasti kebijakan itu tidak akan merugikan siapa-siapa. Nanti seperti yang Anda bilang soal keuangan, soal apa, kita akan kembali kepada sistem pertama lagi ya. Nanti akan banyak kebijakan nanti apa ini katanya live juga yang TV-nya ya. Iya live kan, jadi usah dikenal, bukan saya tidak buka di sini, tetapi saya hanya berharap itu saja supaya semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Acara mengenai soal hari ini gimana? Hari katanya pengen ada pisah sambut atau apa ya? Betul. Ini keinginan kalian atau gimana ini ceritanya? Hah? Ya udah, kalau gitu kita cukupkan dulu hari ini ya. Nanti setelah itu nanti kita ngomong lagi deh. Kita tutup dulu acara ini ya. Tapi jangan keluar dulu ya. Munas Pradi akhirnya mengukuhkan nama Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum periode 2020-2025. Otto Hasibuan memperoleh 1027 suara, mengalahkan Ricardo Simanjuntak dan Charles Janer Natior Silalahi. Profesor Otto Hasibuan menegaskan dirinya memiliki tugas yang cukup berat untuk menyatukan kembali organisasi advokat dalam satu wadah tunggal Peradi, seperti yang diamanatkan undang-undang. Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM mengawali karir di organisasi advokat dengan bergabung sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin. Belum lama menjadi anggota, Otto Hasibuan diangkat menjadi komisaris hingga akhirnya menjadi sekretaris Peradin pada 1985 ketika semua organisasi advokat menjadi wadah tunggal. Peradin beserta organisasi lain dilebur menjadi Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Di IKADIN, Otto mengawali karirnya sebagai wakil sekretaris cabang Jakarta pada 1986. Pada 1990, Otto menjadi ketua cabang Jakarta Barat. Lalu, pada 1995, Otto menjabat wakil sekjen DPP IKADIN dan akhirnya menjadi sekjen DPP IKADIN. Puncaknya adalah terpilih menjadi ketua umum DPP IKADIN selama 2 periode, yakni 2003 hingga 2007, 2007 hingga 2012. Tidak hanya sampai di situ. Pada 2005, lagi-lagi ketika organisasi advokat baru harus berdiri sesuai Undang-Undang Advokat 2003, Otto Hasibuan kembali menjadi nakoda Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi untuk periode 2005 hingga 2010. Karena kepiawaiannya pula, Profesor Otto Hasibuan kembali terpilih menjadi Ketua Umum masa bakti 2010-2015. Dan kini melalui Munas Peradi, Profesor Otto kembali terpilih untuk memimpin Peradi untuk periode 2020 hingga 2025.